Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saat ini adalah masa-masa bagi kita untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam tradisi Kristen, peristiwa ini kita kenal sebagai Natal. Marilah kita belajar tentang ketaatan sebuah keluarga memenuhi panggilannya bagi Tuhan. Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelak dialah yang merintis jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan mati haid untuk mempunyai seorang anak. Anak itulah nanti akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus. Tugas Yohanes merupakan tugas yang berat, tetapi sekaligus mulia. Peran untuk memanggil dan memimpin bangsa Israel adalah tugas yang sulit. Alasannya, bangsa ini terkenal sering melawan Tuhan. Mereka adalah kaum yang enggan mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat. Maka tugas Yohanes Pembaptis nanti sungguh tugas yang berat dan penuh kerja keras. Tugas seperti inilah yang akan dibebankan kepada anak yang sedang dikandung Elisabet. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Imam Zakaria dan Elisabet dapat saja menolak tugas berat itu. Namun mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka menjunjung tinggi perintah tersebut.
Salah satu bukti ketaatan mereka terlihat dalam pemberian nama anak. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar nama marga mereka. Akan tetapi mereka memberinya nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Kisah ketaatan seperti ini sungguh menginspirasi, mengajak kita agar hidup dalam ketaatan serupa kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita ini, kita dapat mengesampingkan bahkan menempatkan segala kepentingan lain di bawah ketaatan kepadanya. Semoga hari-hari hidup kita menjadi persembahan berharga akan bukti cinta dan ketaatan kita pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal baik seturut tradisi gereja Katolik. Kami tergoda akan harta yang oleh hemat kami dapat menyelesaikan segala persoalan kami. Ampuni kesalahan kami, teguhkanlah iman kami agar selalu mengandalkan Engkau dengan mempersembahkan seluruh diri kami dan apa yang kami miliki kepadamu melalui gereja. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.